Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitashihin niyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Living Room Podcast dalam bingkaian acara Ambil Hikmahnya Aja dimanapun berada. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu meluruskan niat yang kita sebut dengan tashihun niyyah, memperbaiki niat. Kalau ada niat yang salah, diperbaiki kembali. Kalau ada yang niat hanya ingin mengejar dunia, diperbaiki lagi. Kita disuruh oleh Allah untuk mengerjakan amalan akhirat. Walaupun dunia juga penting. Tapi siapa orang yang mengejar akhirat, maka dunia akan ikut kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kata Al-Imam Al-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di mana kitab ini dibaca di pondok-pondok pesantren di seluruh penjuru dunia. Beliau mengatakan, berapa banyak orang yang mengerjakan amalan-amalan akhirat, tapi Allah nilai amalan dunia. Berapa banyak orang yang mengerjakan amalan dunia, tapi Allah nilai amalan akhirat. Kenapa? Karena salah niat. Dia mengerjakan amalan akhirat, tapi niatnya dunia. Ada orang yang mengerjakan amalan dunia, tapi Allah nilai amalan akhirat. Kenapa? Karena niatnya untuk menghidupkan agama Allah. Cari uang biar semangat ibadah. Cari uang bukan menumpuk-numpuk harta sampai mati, bukan. Tapi uang itu hanya sampai pada kantongnya saja, sampai pada rekeningnya saja, tidak sampai kepada hati-hatinya. Maka sifat kikir dalam hatinya dikikis habis, karena semua ia kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, ada seorang sahabat Nabi ingin menikahi wanita Madinah. Tapi persyaratannya berat sekali. Harus hijrah ke kota Madinah. Maka sahabat Nabi ini cinta kepada Rasulnya sangat mendalam. Maka tidak mau menuruti wanita yang ingin dipersuntingnya. Dia menggagalkan untuk menikahi wanita tersebut. Kenapa? Persyaratannya berat. Harus pindah dari kota Mekah, tanah kelahirannya, hidup bersama Rasulullah, kemudian ke kota Madinah. Tapi hadirin yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Maka girang sekali sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, langsung dia hijrah ke kota Madinah dan diceritakan kepada baginda-baginda Rasulullah SAW. Diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hijrahmu tidak Allah terima. Tidak aku terima. Karena niatmu hijrah bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi karena ingin menikahi gadis Madinah.
Ada juga sebuah cerita. Cerita ini pendek, tapi sering diceritakan kepada anak-anak SD ataupun TK penghantar tidur. Ada orang soleh, geram hatinya, gara-gara satu kampung menyembah pohon. Pohon itu menjadi sesembahan satu kampung. Maka iman orang soleh ini naik, langsung ambil kampak, langsung ambil parang, langsung ambil pacul, ingin merobohkan pohon yang besar itu. Sebelum sampai kepada pohon yang besar itu, datanglah seorang pemuda mencegah perbuatan orang soleh tersebut. Wahai orang soleh, apa yang engkau cari? Dan apa yang engkau akan kerjakan? Aku akan memotong itu pohon, sebab ada pohon itu satu kampung musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika mereka musyrik, apakah mengganggu ibadah engkau? Tidak mengganggu sujud engkau, tidak mengganggu zikir engkau, tidak mengganggu wirid engkau. Kenapa harus engkau potong itu pohon? Tapi musyrik kan dilarang oleh Allah. Oke, kalau begitu, kata lelaki pemuda yang menghampari orang soleh tadi, kalau begitu burungkan engkau niatmu memotong pohon sesembahan orang yang musyrik tadi satu kampung ini. Sebagai imbalannya, setiap malam bangun dari tidurmu, engkau buka bantalmu, di situ ada 5 dinar. Maka orang soleh ini dengan tawaran, dengan iming-iming harta, dia senang sekali dan mengurungkan dan menunda dan menjadi tidak jadi untuk memotong pohon sebagai sesembahan satu kampung tersebut. Hari pertama aman dapat 5 dinar. Hari kedua aman dapat 5 dinar sampai hari ketiga. Tapi akhir-akhirnya uang 5 dinar itu tidak muncul di balik bantal orang soleh itu. Maka orang soleh ini marah, langsung ambil itu parang, langsung ambil pacul, langsung ambil golok, ingin memotong pohon sesembahan orang satu kampung tersebut. Kemudian dicegat lagi sama pemuda tersebut. Wahai orang soleh, apa yang engkau lakukan? Aku ingin memotong pohon sebagai sesembahan orang-orang kampung ini. Apa masalahnya? Karena ini perintah Allah, karena ini firman Allah, karena musyrik dibenci oleh Allah. Maka apa kata pemuda tadi? Sesungguhnya pemuda itu jelmaan dari setan. Engkau bohong, engkau memotong pohon itu bukan karena Allah, bukan karena itu dijadikan sesembahan, menjadi orang menjadi musyrik, tapi karena 5 dinar tidak keluar lagi setelah engkau terbangun dari tidurnya, membuka di balik bantalmu, sampai dicekek itu orang soleh hampir mati oleh pemuda penjelmaan dari setan tersebut. Maka bisa ambil hikmahnya aja dalam pertemuan taklim atau bayan kali ini. Dalam melakukan sesuatu yang pertama, harus meluruskan niat. Niatnya untuk kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu ibarat orang menanam padi. Tanam padi, rumput pun tumbuh. Tapi dunia, kata ulama, bagaikan rumput. Orang yang menanam rumput, yang menanam dunia, nggak mungkin, mustahil padi akan tumbuh. Maka kerjakanlah pertama karena Allah. Kedua, orientasinya, tujuannya, maksudnya adalah akhirat. Kalau ini yang kita lakukan, niscaya
niat-niat kita sudah lurus dan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan hidayah oleh Allah dan mengakses hidayah ke seluruh alam. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.